wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il ulama illallah wal awliya illallah aina ma kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh At-Tabari wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahbah Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisy wa khusus Syekh Bisri Mustafa Rabbani Syekh Kitab Al-Ibris wa ila Syekhina wa mu'allimina wa ila jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat syai'ulillahi lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat tasik ayat 786. Ini sampun kula terangaken tapi namung setengah ayat mawon dados kula waos malih ket awal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka nalikane padha takon ka ing sira sapa ibadi pira-pira kawula ingsun anni saking ingsun fa inni mongko setune ingsun iku qaribun parek ujibu nyembadani sapa ingsun dakwat dai ing dungane wong kang donga iza da'ani nalikane donga sapa adai ing ingsun fal yastajibu mongko padha amrih nyembadani sapa fal yastajibu mongko amrih padha kesebadan sapa ibadi li marang ingsun wal yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi bi kelawan ingsun la'allahum supaya ana sapa ibadi iku yarsuduna padha pinter-pinter sapa ibadi. Tawasyaripun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuwuni keterangan Gusti Allah Ta'ala punika caket punapa tebih. Gusti Allah nurunaken ayat kang surasane arikala kawula ingsun takon marang sira saking adoh apa parek ingsun kandhanana yen ingsun iku parek ateges tansah mirsani ingsun nyembadani penyuwune wong kang nyuwun arikala nyuwun mulane para kawula kudu padha nyembadani taat marang ingsun lan supaya padha iman marang ingsun supaya para kawula padha oleh pituduh. Ini sampun kula terangaken hanya sampai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pada pertemuan ini kita lanjut uji budak watad da'i. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa iza da'ani apabila dia memohon kepadaku. Fal yastajibu maka hendaklah mereka itu memenuhi li kepadaku, memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi dan hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarshudun agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Niki mangke ngaosi insyaallah sekedap mawon kanten jeneng kula isi tahlil. Nggih, niki sakjane kula prentun sakjane niki wae kula injing kok sampun tenggor. Kula wangsul malih mungkin jam 09.00 jam 12.00 berangkat malih mriko. Ali rencang-rencang. Terus injing pun mriko kula nonton niku siang mantuk terus nggih nyamaken niki ngaos. Nggih, makane mudah-mudahan kula belani niki wau.
Yang boten enten acara NU nggih prentun niku sajane lha wong dadi terus niku griya sampai mriki terus. Terus mangke diisi tahlil bagian disuwuni ngoten. Terus setiap mushola, setiap masjid digegen tahlil. Terus ngosi sekedap. Ayat niki sekali lagi membahas tentang doa. Pertanyaan ini pertanyaan tentang tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Hal ad-du'a yufidu? Apakah doa itu berfaedah? Donga niku ana faedahe napa mboten? Sebab napa? Za'ama ba'dhum anna ad-du'a la faidata fi. Sebagian orang itu menganggap doa itu tidak ada gunanya. Sebab kenapa? Li'annal amra al-mad'uwa fihi in kana fi ilmillahi waqi'an fa huwa la budda waqi'. Sebab kenapa? Karena sesungguhnya perkara yang didoakan, perkara sing dijaluk gampangane. Niku lek menurut pengetahuan Allah terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Lek menurut pengetahuan Allah fi ilmillah, permintaan itu, sesuatu itu pasti terjadi. Masih gak dijaluk, pasti terjadi. Wa illam yakun waqi'an fa huwa ghairu waqi'in la mahala. Lek perkara itu tidak akan terjadi, masih jaluk tetap tidak akan terjadi. Jadi menurut sebagian orang, donga niku mboten enten gunane. Bingung nggih. Bingung. Ada sebagian orang duwe gak usah bolak-balik, wis pisen ae. Sing dijaluk niku Gusti Allah sing tidak mungkin lupa. Kok sampean elingno terus? Kok sampean elingno terus? Sampean donga niku tok urus pik pinten sampean donga niku. Sampean elingno terus donga. Pemane ketika tenggone misalnya teng Mekah, teng Madinah di makom-makom mustajabah, ndongane bolak-balik iku wae, kaya pangeran iku lali. Pangeran iku wae gak mungkin lali, kok jenengan elingno bolak-balik. Ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu. Itu bukan kelas kita. Ini bukan kelas kita. Jadi kita gak usah niru madhab niku, boten. Jadi mungkin ya enten wali, tingkatane wali, wis gak usah jaluk. Wis pangeran pasti ngerti apa sing tak butuhkan. Atau wis cukup donga sekali. Tapi karena tingkatan kita ini masih tingkat awam, maka madhab seperti ini tidak perlu ditiru. Sebab kenapa? Lanjutannya keterangan tentang tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir, wa qarrara al-jumhuru anna du'a ahamma maqamatil ubudiyah. Jumhur ulama niku mengatakan bahwasanya doa adalah tingkat kehambaan yang paling penting. Kita ini sebagai hamba, wujud kehambaan kita itu adalah meminta kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi itu adalah bukti kehambaan kita butuh. Karena itu kita meminta kepada Allah yang menciptakan kita. Karena liqaulihi ta'ala ud'uni astajib lakum. Dari ini sampun kula terangaken, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan untuk kamu semua. Jadi Allah memerintahkan ud'uni, tenggone surah Ghafir ayat 60. Ud'uni, berdoalah kamu semua kepadaku. Jadi kita berdoa niku di samping setunggal kita itu memang butuh sekali dengan Allah. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah. Loro, kita itu karena itu adalah perintah Allah. Ud'uni, mintalah kamu kepadaku. Kanjeng Nabi nate dawuh ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah.
Jadi kita berdoa itu boten urusan mungkin dikabulkan atau tidak. Itu adalah bukti kita sebagai hamba, dan itu adalah perintah Allah, dan itu adalah sebagai ibadah. Dan hadis yang itu Kanjeng Nabi dawuh, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh." Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Jadi lewat ayat, beberapa ayat Al-Quran, lewat hadis-hadis Kanjeng Nabi, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Mungkin di antara kula kali panjenengan ana sing takut, ana wong balik donga tapi gak dikabulno. Hari ini untuk muni astajib lakum. Pengayat niki jari ini uji budak watat da'i idza da'ani. Saya akan terus Gusti Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Lewat ayat ini, lewat ayat surah Ghafir ayat 60, jari lihat dungu itu dikabulno. Tapi kok banyak orang niku ndonga kok gak dikabul. Tenggone tafsir At-Tabari niku dikatakan fa'an tataro kasiron minal bashari yad'una Allah fala yujabu lahum du'a. Sedangkan kamu melihat banyak di antara manusia yang berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak dikabulkan. Maksudnya ya nopo? Terus jawabannya ya nopo? Ulama niku berbeda pendapat tentang maksud doa di ayat niki. Tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir niku wonten kali. Ada yang karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang karangannya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Lek sing karangane Syekh Nawawi Al-Bantani niku kitabnya itu bernama Tafsir Marahul Labid, cuman terkenal dengan nama Tafsir Al-Munir. Teng mriku Syekh Nawawi Al-Bantani sanjang al-muradu minad du'ai, yang dimaksud doa di ayat ini itu adalah at-taubatu ani dzunubi, yaitu tobat dari dosa. Jadi yang dimaksud doa di ayat ini terus Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah taubat dari dosa. Li'anna ta'ibayat Allah Ta'ala inda taubati wa ijabatut da'wati huwa qabulut taubati. Ketika orang yang bertaubat kemudian dia berdoa kepada Allah meminta ampunan Allah, maka Allah mengabulkan permintaannya, yaitu diterimanya taubat. Jadi ayat niki doa yang dimaksud menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, doa yang dimaksud adalah taubat. Tinggal malah ulama beda pendapat pancen. Sing nomor kali tenggone tafsir At-Tabari dikatakan inna dzalika wajhaini minal makna ahaduma an yakuna ma'niyan bid-da'wati al-amalu bima nadabawu ilaihi wa amara bihi. Yang dimaksud doa di ayat niki itu adalah amal yang dianjurkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi maksudnya apa? Ayat niki maksudnya niku ngeten. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya aku dekat. Maksudnya dekat itu apa? Dekat mereka yang taat kepada saya. Terus ya Allah, mimman ata'ani wa amila bima amartuhu bi. Jadi yang dimaksud doa di sini adalah mengerjakan apa yang dianjurkan Allah dan apa yang diperintahkan Allah. Kalau seorang hamba itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah dekat kepada mereka. Nomor kali. Sing nomor 3, maksud doa di sini ini itu adalah
yang seperti kita kenal, ayyakuna maknahu ujibu da'watad da'i idza da'ani in syi'tu. Jadi maksud doa di ayat ini adalah permohonan, ya. Sama seperti yang kita ketahui lebih dulu. Maksudnya doa di ayat ini adalah permohonan seperti biasa. Tapi enten lanjutannya, idza da'ani in syi'tu. Jika dia berdoa kepadaku in syi'tu, jika saya berkehendak. Jadi nopo jare Gusti Allah. Jadi lek Gusti Allah berkehendak, dia dikabulkan. Lek boten, nggih boten. Sebab apa? Tidak semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Kalau contoh ngeten. Kita sebagai orang tua, kita orang tua gak ada anak. Anak minta kepada kita, itu tidak semua permintaan anak kepada orang tua itu mesti dituruti oleh orang tua. Justru lek enten anak saben njaluk kok dituruti karo wong tua, maka orang tua itu bukan termasuk orang tua yang baik. Ono arek kita gak ada anak, terus anak njaluk, oh kok dituruti, maka kita itu termasuk bukan orang tua yang baik. Jadi orang tua yang baik ini tidak harus semua permintaan anak dituruti. Misalnya enten arek kelas 5, kelas 6 SD jaluk sepeda motor. Sampean jenengan sebagai orang tua sudah punya uang sudah banyak, ada tabungan, ada uang. Masih anak jaluk sepeda motor, tapi cik kelas 5, kelas 6 itu kok apa boten? Boten. Sebab dia masih kecil. Jenengan gak ada anak, sudah cukup dewasa, wis lulus SMA, wis kuliah, jaluk sepeda motor. Karena jenengan punya uang, ada dananya ada, maka jenengan sebagai wong tua kira-kira pasti akan memberi permintaan anak berupa sepeda motor nih kemana. Wis gede, panjen yo butuh. Padahal bodoh-bodoh anak nih, tapi sing pas wae TK, pas wae SD, boten dikei. Walaupun dia minta, tapi sebagai orang tua yang baik, kita pasti tidak akan memberikan sepeda kepada anak kita yang masih kecil. Beda halnya dengan anak yang sudah dewasa. Kita sebagai orang tua sudah punya uang, sudah punya dana, maka permintaan anak berupa sepeda motor itu kita berikan. Tapi enten, misalnya mawon, ada anak, ada anak yang cacat secara fisik. Kalau anak cacat secara fisik tidak bisa berjalan, tapi jaluk sepeda motor. Sebagai orang tua yang baik, tentu kita tidak akan memberikan anak itu sepeda motor, tapi kita berikan anak itu kursi roda. Dungo ngoten. Kadang-kadang, kalau boten seorang niki sinten sing ngomong, tapi niki ungkapan yang sangat lama yang saya tahu ketika tasik kuliah biyen. Kira-kira sinten sing ngomong, cuman saya ingat betul. Kadang-kadang kita itu meminta kepada Tuhan ulat kupu-kupu yang indah, tapi Tuhan memberikan ulat yang menjijikkan. Kemudian kita kecewa, kita sedih, bahkan kita marah. Tapi ternyata ulat tersebut berubah menjadi kepompong, lalu kepompong tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Lewat niki, kadang memang Allah niku mengabulkan doa kita. Niku boten sakol, menunggu waktu, menunggu proses. Atau mungkin kadang-kadang Allah itu memberi kepada kita itu bukan hal yang kita minta, tapi hal yang kita butuhkan. Kayak contohnya orang arek cacat jaluk sepeda motor, wong cacat kok jaluk sepeda motor, maka diberi kursi,
kursi roda, kok ya ngoten. Nah, ngeten niki nggih memang sesuai pentafsir Al-Qurtubi, pentafsir Al-Qurtubi dikatakan ada sebuah kaum, wa qala qaumun innallaha yujibu kullat du'a. Ada sebuah kaum itu yang mengatakan sesungguhnya Allah itu mengabulkan setiap doa. Tapi fa imma an tadhharu al-ijabatu fid dunya. Ada kalanya doa itu ditampakkan di dunia, dikabulkan di dunia. Wa imma an yukaffiru anhu. Ada kalanya doa itu diganti dengan diampuni dosanya. Doa yang bukan dikabulkan tapi diampuni dosanya. Wa imma an yudakhiru lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu dikabulkan nanti di akhirat. Jadi memang ada sebuah hadis. Ini sesuai kali hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin ayyad'u bi da'watin laisa fiha ismun wa la qati'atu rahimin illa aqtahu wa biha ihda salasin." Tidak ada satu orang muslim pun yang meminta kepada Allah dengan sebuah doa yang mana di dalam doa itu tidak ada unsur dosa. Apa ono dosa sing doa sing berunsurkan dosa? Enten misalnya njaluk supaya wong iku celaka, misalnya jenengan lara ati terus minta supaya orang tersebut celaka, itu kan doa yang mengandung dosa. Betul nang salah. Selama doa itu tidak mengandung dosa, wala qati'atu rahimin, dan tidak memutus hubungan persaudaraan, illa aqtahu wa biha ihda salasin, maka Allah akan memberi salah satu di antara tiga. Jadi selama kita berdoa, doa itu mboten enten unsur dosa, dan doa itu tidak memutus silaturahim, maka Allah pasti akan memberi salah satu di antara tiga. Napa mawon? Imma ayyu ajralahu ta'watahu. Ada kalanya bisa jadi Allah itu mempercepat terkabulnya doa. Dengan mari maca donga ini oleh 40 dina wis dikabulno. Itu berarti Allah sudah mempercepat pengkabulan doa kita. Wa imma ayyad dakhiru lahu. Ada kalanya doa itu disimpan terus dikabulkan bukan kepada kita tapi kepada anak cucu kita. Jadi doa itu disimpan terus boten gaya awak dhewe ternyata digawe anak cucu kita. Wa imma ayyakufu anhu minassu'i bimisliha. Ada kalanya Allah itu menjauhkan dia dari sebuah kejelekan, dari sebuah kejahatan dan semisalnya. Misalnya mawon, ada seseorang yang berdoa supaya kaya, tapi Allah tahu fi inilah wong iki lek sugih, engko gak gelem sembahyang, engko lali karo ibadahi, maka Allah menjauhkan dia dari itu supaya dia tidak terjerembab di dalam kemaksiatan. Boleh dia dari duit untuk maksiat dan lain-lain, maka Allah menjauhkan dia dari itu. Sebab dia nanti kalau dikabulkan doanya, dia nanti akan semakin jauh dari Allah. Maka dari itu, kula singen nate sanjang, apa saja yang kita dapat hari ini, kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan atau ilmu yang manfaat, nopo mawon sing sifatnya baik, itu bisa jadi bukan karena doa dan usaha kita, tapi bisa jadi karena doa-doa orang tua kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita sukses, jangan menyangka itu karena usaha kita, karena doa kita. Bisa jadi itu karena doa mbah-mbah kita dulu. Semoga kula kali panjenengan yang sekarang sudah berdoa,
Bisa jadi tidak dikabulkan untuk kita, tapi dikabulkan kepada anak cucu kita. Bisa jadi juga seseorang yang berdoa itu memang tidak dikabulkan, pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya itu baru tahu setelah kejadian. Kalau contoh, kita dulu punya jamaah ngaji di sini, aktif di sini, asik cukup muda, umurnya asik 34, namanya Somat. Iku pun sedo dari 1 tahun yang lalu, belum 1 tahun yang lalu meninggal. Mantu niki, insya Allah mantu niki pendak, bukan nanti ulang disahkan. Beliau Somat almarhum Somat ini ngimami terawih teng mriki 2 tahun insya Allah. Sudah 2 tahun ngimami teng mriki. Dia berangkat kerja, terus meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi begitu dekatnya kita dengan kematian. Uang berangkat kerja kan dia mikir kok mulai kerja, tapi ternyata berangkat kerja gak mulai. Mulai yang pulang hanya jasadnya saja, terbujung. Somat niku, kalau cerita, niku sampai meninggal, niku buatan rabi, buatan apa-apa kalau cerita, bukan naib, buatan rabi. Jadi sampai meninggal dia dalam keadaan berjaga. Ketika 1 tahun sebelum meninggal, mungkin 1 tahun atau setahun titik lah. Niku kula gak ada konco telu. Ya maksudnya nggih konco Somat kabeh iki nggih lingkungan pondok kula, lingkungan kumpulan kula. Umurane padha, nggih sekitar 30 konjol kabeh. 33. Ini termasuk rada telat titik lah. Golongan kami rabi. 3 teman ini, saya menganggap teman. 3 teman saya ini podo-podo umure pantaran kabeh, durung rabi kabeh. Wojak sowan teng kiai, diparingi ijazah kali kiai, dikeken ngamalno, pun nanti kula sampekno maca Fatihah ping 41 selama 40 hari berturut-turut, mari sholat maghrib terus sholat sunnah, terus mari sikile gak oleh pindah, terus baru maca Fatihah 41 kali selama 40 hari. Niku arek telu nglakoni kabeh. Sing loro rabi, sing siji gak rabi. Sing loro niku rabi. Padahal posisinya sama-sama podo-podo kosong nih. Pada saat njaluk ijazah niku, posisinya podo-podo kosong nih, bukan ana sing wis duwe calon utawa wis ana sing duwe pandangan. Posisinya sama-sama kosong nih. Selain niku lare telu niki kula jak teng Sunan Ampel, teng makam Sunan Ampel. Kula nanti asal ijazah. Insyaallah nanti kula sampekno. Saking Yai Soleh Qasim, almarhum Yai Soleh Qasim, kula singin wadal Yai Soleh Qasim tasih gesang kula ngaos ihya niku teng Yai Soleh. Yai Soleh niku ngendika, lek awakmu duwe hajat, sapa duwe hajat sampekno nang nggone kok sapa buli, sistem terus tak ijazahno kabeh secara umum. Lek duwe hajat nang wong Ampel maca Fatihah ping 500. Engko mari maca ping 500 hajate apa? Niki pun kula jak lare telu niki. Lare telu niki. Ternyata sing loro rabi, sing siji gak rabi. Tahunya ini kemarin setelah kecelakaan terus meninggal, Somat dibawa ke rumah sakit. Wong tuane mboten dikabari lek sedo. Somat teng rumah sakit, Mbak. Kita kalau memanggil kabarnya Somat itu apa? Mbak Somat teng rumah sakit, nopo kecelakaan. Terus abai langsung ke rumah sakit, nanti Somat. Iku Mbak, Somat pun boten wonten. Sementara, nggih teman. Lajeng saat niku langsung abai niku lenggah, langsung ngomong ini ada. Ya iki yo hikmah Somat gak rabi. Lek Somat rabi kok laksakno bojone kok dadi rono. Lek wis duwe anak, sakno anake kok anake dadi yatim. Jadi hikmah dibalik tidak diterimanya doa,
niku bisa diambil oleh keluarganya, terutama ayahnya. Kami berkata seperti itu, ya iki bayo hikmah sobat gak rabi, padahal oleh ikhtiar gak kurang-kurang, oleh ikhtiar donga wis dijalno donga kono kene wis diikhtiarno, tapi gak tahu iso sukses, gak tahu iso dadi, nggih ternyata ono hikmah. Hikmahnya baru tahu setelah orang itu pergi. Wah, ternyata iki hikmah. Jadi kita menawi donga kok gak mustajabah. Bisa jadi kalau itu dikabulkan kepada kita, engkau kita maka semakin jauh dari Allah. Jadi kemarin kaya zaman oh berarti pasti ono hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Pun di samping niku, nggih, selama kita berdoa, niku tenggone riwayat tambahan Muslim, wajah dan Muslim malam yastajil. Riwayat saking Abu Hurairah, Kanjeng Nabi nanti dawuh ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ata rahimin ma lam yastajil. Teng hadis riwayat Muslim ada tambahan satu. Kan selama doa itu tidak ada unsur dosa, doa tersebut tidak ada unsur memutus silaturahim. Di hadis yang lain ada tambahan malam yastajil, gak kesusu. Nopo maksudnya kila ya Rasulullah al istajal. Nopo niku sing al istajal niku nopo sing maksudnya gak kesusu niku ya nopo? Kala menjawab sapa Kanjeng Nabi, yaqulu qad da'utu wa qad da'utu falam ara yastajibu li. Fayastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Sing dimaksud gak kesusu niku napa? Enten wong nggih, dia niku sudah berdoa dan berdoa, tapi dia melihat Allah tidak mengabulkan doanya, lalu dia bosan, kemudian dia tidak berdoa lagi. Lek wis ana wong kaya ngono, nggih, terus enten mriki. Lek ana wong kaya ngono, kedau tu falam yustajab li. Lek ana wong ngomong kaya ngono, aku wis balak-balik ndonga kok gak dikabulno. Ana wong kok ngomong kaya ngono, batalahu wa hadi salati al-asya. Maka batallah 3 perkara yang tadi. Ya dia tidak akan dikabulkan doanya sekaligus. Yang 3 dia doanya juga tidak akan disimpan untuk anak cucunya. Terus dia tidak akan dijauhkan dari kejelekan. Jadi ojo, jangan sampai kita ikut bosan untuk berdoa. Walaupun pada hakikat kenyataannya apa yang kita minta itu belum dikabulkan. Sama. Ono wong sudah rumah tangga lama tapi dereng dikaruniai anak. Misalnya jangan pernah bosan untuk berdoa. Dikabulno iki doamu, maka batallah 3 hal ini. Mengapa? Salah satu kunci doa di tafsir Al-Qurtubi dikatakan waqala Sahal bin Abdillah At-Tustari. Menurut Sahal bin Abdillah At-Tustari, syurutut doa sab'atun. Syarat doa itu ada 7. Salah satu di antara 7, awaluha at-tadarruku, siji kudu DP, loro kudu khauf, telu kudu ar-raja'u, kudu berharap, keempat kudu al-mudawamatu, mudawamah, konsisten. Jadi ibarat mengayuh sepeda, kita tidak cukup mengayuh sepeda hanya sekali kayuh, sekali pancalan terus teko tujuan, tidak. Tapi kita terus mancal, kita terus mengayuh sepeda kita sampai kita sampai pada tujuan kita. Begitu juga dengan berdoa. Kita menumpak sepeda, kita mau kemana, ke suatu tujuan dengan naik sepeda angin.
Kita tidak bisa sampai ke tujuan tersebut hanya dengan sekali kayu. Harus kita kayu terus sampai tujuan kita tercapai. Sampai kita sampai ke tujuan kita. Begitu juga dengan doa. Doa itu tetap kita panjatkan sampai apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Dan jangan pernah merasa bosan. Jadi salah satu syarat doa itu adalah mudawamah, konsisten. Lanjutannya ayat, fal yastajibuli. Karena di ayat ini doa niku bermakna ada banyak, ada 3 sing kula sebutno niku man. Maka sing dimaksud fal yastajibuli niki berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan maka taatlah kamu kepadaku. Lek wis taat wal yu'minu bi maka doa lek wis taat wal yu'minu bi maka kamu akan diberi pahala. Maksudnya wal yu'minu bi dan imanlah kamu kepadaku itu maksudnya kamu akan diberi pahala. Itu kalau doa di mana taat. Tapi lek doa bermakna berdoalah kamu kepadaku wal yu'minu bi maka aku akan kabulkan doamu. La'allahum yarsyudun. Lek wis gelem donga, wis gelem taat, wis gelem donga, wis oleh pahala, wis dikabulkan doanya, maka kamu termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Jadi maksudnya ayat itu seperti itu. Jadi lek wis donga, wis dikabulkan doanya, berarti kamu sudah mendapatkan hidayah. Atau kamu sudah taat, kamu sudah diberi pahala, maka kamu termasuk orang yang diberi hidayah. Pun cekap sematan mungkin kita tidak katanya manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Kita tahlil sikap, kita tujuakan dumateng para pendiri NU Nahdlatul Ulama. Wa minhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wa ila Kiai Haji Bishri Syamsuri, wa ila Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah, wa ila Kiai Haji Abdul Hamid Faqih, wa ila Kiai Haji Ridwan Abdullah, wa ila Kiai Haji Abdul Halim, wa ila Kiai Haji Mas'awi bin Abdul Aziz, wa ila Kiai Haji Ma'syum, wa ila Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahjad, wa ila Kiai Haji Nahrawi Thohir, wa ila Kiai Haji Raden Asnawi, wa ila Syekh Naim, wa ila Kiai Haji Abdullah Ubed, wa ila Jamil Mu'assis Nahdlatul Ulama, sedaya pendiri Nahdlatul Ulama, sedaya pengurus Nahdlatul Ulama, sedaya anggota Nahdlatul Ulama ingkang sampun sumari, wa ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan, wa ila hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syawilillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. خصوصا إلى حضرة الشيخ باسم الشافعي وبابا فاسبو وبابا شريف الجوري وإلى جميع مؤسس نهضة العلماء وإلى جميع أعضاء نهضة العلماء وإلى مشاركة نهضة العلماء وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شور إلى الأم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi